sahabat Sumansik, apa kabar kalian semua? Salam dan bahagia dari kami warga Sumansik, tentunya untuk kalian sahabat Sumansik dimanapun kalian berada. Nah, tentunya hari ini kita bertemu kembali masih dengan saya Dian Sari dalam acara Bincang-Bincang bareng warga Sumansik. Nah, sahabat Sumansik, saat ini tim media SMA Negeri Kupang berkesempatan diundang langsung oleh Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan bincang-bincang santai nih tentang masalah olahraga, khususnya Liga Pelajar Suratin Cup. Nah, di sebelah saya sudah hadir saat ini Bapak Dr. Joni Lumbah, SPD MPD. Beliau adalah dosen pada PJKR FKIP UKAU Kupang, dan Bapak Seth Adu, instruktur sepak bola SKO Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Sehat. Oke. Nah, sepertinya sahabat Sumansik di rumah ini sedikit penasaran nih. Kira-kira profil lengkapnya Bapak sendiri itu seperti apa? Bisa masing-masing dari Bapak Joni dan Bapak Seth Adu untuk memperkenalkan diri langsung kepada sahabat Sumansik. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam olahraga, jaya, dan salam sepak bola bersama. Izinkan saya, Joni Lumbah, saya sementara ini dipercayakan menjadi Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Artawacana Kupang, dan di bidang organisasi saya dipercayakan oleh Asprof PSIS NTT menjadi Exco bidang kompetisi dan juga bidang perwasitan, dan juga di KONI saya sebagai ketua bidang sport science ya di KONI, dan dalam kegiatan-kegiatan lainnya selalu aktif di bidang kepelatihan. Di Dispora NTT juga saya menjadi konsultan untuk pembinaan di sana dan kegiatan-kegiatan kerohanian lainnya. Jadi itulah sekedar info profil saya. Terima kasih. Berarti jam terbangnya tinggi nih Bapak. Banyak sekali nih jabatan yang di ampuh saat ini. Kalau Bapak Seth Adu sendiri, silahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Saya Pak Seth Adu, salah satu instruktur di Sekolah Keperawatan Olahraga Pulau Merata Kupang. Saya juga menjadi staf di pendidikan khusus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain saya sebagai pegawai ASN di dinas ini, kegiatan sebagai seorang pelatih sepak bola di SMA Kabupaten, dan di sisi lain juga saya menjadi pelatih di beberapa kabupaten untuk kegiatan Eltari Cup. Hal yang paling luar biasa ketika saya bersama Bapak Dr. Joni Lumbah, waktu itu kami menjadi juara Eltari Cup di tahun 2000. Waktu itu kami memperkuat atau kami menjadi pelatih di Persoe waktu itu. Dan pengalaman-pengalaman sebagai seorang pelatih, pernah melatih Flores Timur, kemudian Persami, kemudian PSK Kota Kupang, Perseron Rotendao, dan juga Sabu Raijua, dan juga ada beberapa klub-klub yang ada di Kota Kupang, dan bersyukur bahwa kepercayaan itu terus diberikan kepada saya. Dan bulan yang lalu saya mengantar PSK Kota Kupang, khususnya Liga Pelajar Suratin Cup Kota Kupang, kita bisa menjuarai juara 3 di ND, dan pada kesempatan bulan ini saya dipercayakan juga dari Perseron Rotendao untuk menjadi pelatih kepala membawa Perseron di Eltari di Lembata. Mungkin itu saja yang menjadi hal-hal menjadi cerita buat saya sebagai seorang pelatih. Luar biasa, dari pelatih, dari pemain naik ke pelatih ya Bapak. Sekarang bersama-sama hadir di sini. Kalau boleh tahu Bapak Seth Adu dengan Bapak Joni ini berteman ya? Iya. Kita berteman. Dulu sama-sama pemain. Terus saya masih main, beliau jadi pelatih. Dan Senior kami juga berarti. sama-sama pelatih, karena kami mengambil lisensi C nasional, itu sama-sama di Surabaya. Oh iya. Jadi tentunya kami SMA 6 tim media pasti sangat berbangga nih Bapak bisa berbincang-bincang santai dengan Bapak berdua. Ya, baik Bapak.
Yang pertama saya ingin bahas di sini kan masih berkaitan dengan Liga Pelajar Suratin Cup. Iya. Kira-kira Bapak Jody sendiri bisa sedikit memberikan gambaran filosofi tentang Liga Pelajar Suratin Cup ini seperti apa sih pada sahabat Semansik? Baik, terima kasih. Berkaitan dengan Liga Pelajar Suratin Cup, sebenarnya ini dua kegiatan yang ranahnya berbeda. Kalau Liga Pelajar itu lebih mengarah kepada dinas pendidikan untuk pengelolaannya. Sedangkan untuk Suratin itu kepada program dari pusat, PSSI pusat. Tetapi kali ini kita mencoba meramu itu dalam sebuah kegiatan yang disebut Liga Pelajar Suratin U17. Dan kedua kompetisi itu kita gabung, ternyata memberikan nuansa yang bagus untuk perkembangan sepak bola di NTT. Dan kedua liga yang kita gabungkan, baik pelajar maupun Suratin, itu akhirnya kita temukan dua tim di dalam. Tim yang pertama adalah kita seleksi tim untuk mewakili NTT pada Prapopnas di Kalimantan. Sedangkan tim yang juara kemarin di ND itu dia akan mewakili NTT pada Liga Suratin Cup U17. Nah, oleh karena itu ketika liga ini berjalan, kami sebagai Exco Provinsi NTT, saya diberikan tugas oleh Pak Ketua untuk kami turun memantau pemain-pemain yang terlibat, karena ini pemain-pemain usia sekolah, usia 17 tahun. Dan bersyukur dari sejumlah pemain yang ada hasil seleksi kami menemukan ada 18 pemain terbaik yang akan kita persiapkan mereka untuk berangkat ke Prapopnas di Kalimantan. Dari 18 pemain itu hampir berasal dari kabupaten-kabupaten yang kemarin terlibat pada kejuaraan, karena mereka yang akan kita rekrut. Nah, itu untuk daratan timur itu kita ambil dari Malaka, itu satu pemain, dari Belu satu pemain, anak SMA, dari Kota Kupang SKU 2 pemain, 3 pemain, tapi hasil seleksi kita hanya ambil 2. Terus dari Rote Sabu tidak ada karena mereka tidak terlibat dalam kemarin kegiatan. Dari Sumba itu ada 2, Sumba Barat Daya dengan Sumba Timur. Sedangkan dari Alor itu 1 pemain, dari Lembata 1 pemain, dari Flotim 1 pemain, dari Ende itu ada 5 pemain, dari Bajawa itu juga 5 pemain, dari Manggarai 1 pemain. Jadi total kita itu sekitar 18 pemain yang kita rekrut, itu sesuai dengan regulasi yang dikirimkan dari Kemenpora. Nah, regulasi ini itu yang akan kita pakai. Jadi pemain-pemain itu mereka punya administrasi, mulai dari ijazah, raport, KK, surat keterangan dan sebagainya, itu semuanya sudah harus dilegalisir. Sehingga kita sudah persiapkan secara baik, dan ini juga hasil koordinasi 3 saya boleh katakan 3 batu tumpu yang kuat, yaitu yang pertama itu Dinas PK Provinsi, Pak Kadis kita libatkan untuk diskusi, dan juga Kadispora NTT serta Asprof PSSI NTT. Jadi ketika terjadi kolaborasi ini memberikan suatu semangat yang baru, memberikan suatu motivasi yang baru, bahwa sebenarnya kita sudah punya pasar terbesar, yaitu anak-anak sekolah. Nah, anak-anak sekolah ini kalau dari sisi ini mereka sedang kita persiapkan untuk masuk pada golden age, usia emasnya pada usia-usia di bangku kuliah. Nah, ini kesempatan yang terbaik karena mereka sudah ditempa bagaimana berkompetisi, bagaimana bermain bola yang baik, bagaimana mengatur manajemen dan segala macam. Nah, proses ini sudah kita lakukan dan kita bersyukur kolaborasi yang baik antara Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi NTT, Pak Linus Lusi, bersama Ibu Kadispora, Ibu Hilda Garis Preseran, dan Ketua Aspro PSSI Pak Chris Muik serta Pak Ridwan Ansar. Akhirnya kolaborasi ini tercapai, ya. Kita datangkan pemain-pemain dari kabupaten-kabupaten yang tadi saya sebutkan tadi, itu atas inisiatif daripada ketiga pemimpin ini, Batu Tungku ini, ya, ketiga pemimpin ini, dan Pak Kadis sendiri menginstruksikan untuk sekolah-sekolah itu memberikan, ya, mendorong siswa-siswanya, karena kita tahu sekarang dengan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, siswa itu diberikan kesempatan yang maksimal untuk mereka menunjukkan mereka punya kualitas, menunjukkan mereka punya sisi lain daripada pendidikan yang mereka peroleh. Jadi saya sebagai orang olahraga juga saya bangga. Ya, baru kali ini ada kolaborasi antara Aspro PSSI menggandeng Dinas PK dan juga Dispora. Dan ini tidak pernah terjadi. Jadi saya pikir kalau ini sudah kita lakukan secara baik, NTT tidak akan kekurangan pemain lagi. Ya. Nah, kolaborasi ini dia harus berjenjang. Jadi harus ada tingkat SD, SMP, SMA sekarang yang Pak Kadis tangani. Jadi Pak Kadis PK punya motivasi terbesar, dan saya pikir ini akan menurun ke SMP, menurun SD. Jadi tahapan pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan, ini NTT akan satu saat kita akan petik pemain yang luar biasa. Dan saya yakin untuk di Kalimantan nanti kita akan berbicara banyak. Oke Bapak, berarti ini baru tahun pertama Kak Bapak? Baru tahun pertama, kolaborasi dari Liga Pelajar dengan Suratinka. Jadi jawaban Bapak tadi itu sudah menjawab pertanyaan kami yang kedua, ini tentang kerjasama dari pihak mana saja. Tiga batu tunggu ini. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dispora, dan yang satu lagi? Yang satu dengan Aspro PSSI NTT. Nah, kolaborasi ini saya merasa penting karena apa? Siswa memiliki attitude yang baik. Betul. Siswa memiliki attitude yang baik. Jadi pasar ini tidak salah. Pemain bola kalau dia tidak memiliki attitude yang baik, maka dia tidak akan bisa menunjang masa depan yang baik. Ya. Contoh sekarang kita sudah seleksi, ya, kolaborasi antara Kadis PK Provinsi NTT, Kadispora NTT, dan Aspro PSSI NTT. Sekarang kita sudah menetapkan mereka dalam sebuah asrama, yaitu penginapan di perkebunan, dan mereka latihan rutin. Dan ini tanggal 9 mereka akan berangkat. Nah, dukungan dari tiga batu tunggu ini bagi saya sebagai orang olahraga, saya pikir ini harus terus dikembangkan, dan kita harus mencari lagi solusi yang lain untuk mendukung sepak bola NTT, di mana satu saat sepak bola sudah menjadi budaya. Ingat bahwa sepak bola itu bukan prestasi yang kita cari, tetapi lewat sepak bola ada pembinaan karakter, karena ini anak-anak sekolah. Kalau prestasi itu bonus, betul sekali. Tapi pembinaan karakter untuk menunjang masa depan mereka, itu yang sedang kita tata. Karena apa? Sepak bola itu dibatasi umur. Saat umur dia tidak bisa bermain bola, maka karakter yang ditempa pada saat dia latihan, pada saat dia bertanding, ketika dia jatuh dia bangun, ketika dia kalah dia berebut. Jadi mungkin inilah karakter-karakter yang kita tanam di anak-anak sekolah, dan saya yakin ke depan NTT bangkit, NTT sejahtera, memiliki karakter yang baik. Jadi di sepak bola itu ada urutan usia ya Bapak ya? Ada yang pertama itu berapa Bapak? Jadi begini, tahapan pembinaan itu ibarat seperti kurikulum. Jadi ada mulai U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U19 dan ke atas. Kalau ke atas sudah gabung. 21 tahun ke atas, ada 21 tahun, ada 23 tahun. Jadi jenjang itu harus ada, sehingga kalau ada pertandingan yang melibatkan anak SMA dan mahasiswa, itu keliru panitia yang buat pertandingan itu. Harusnya sesama umur. Kenapa? Kemampuannya berbeda. Betul sekali. Betul sekali. Jadi kalau ada organisasi yang membuat pertandingan SMA lawan mahasiswa, saya pikir bertobatlah, karena dia tidak tahu pola pembinaan yang benar. Betul sekali, itu saya setuju Bapak. Kan tidak mungkin anak SMA melawan orang yang lebih kelasnya di atas. Makanya Suratin sekarang yang dilakukan dengan Liga Pelajar ini U17. Betul. Sehingga
usia itu yang menjadi patokan, karena kalau usianya sudah lebih, Ya. ini benturan-benturan bisa mengakibatkan yang usia di bawah itu mudah cedera, Ya. dan mereka juga akan menjadi trauma. Oke, untuk Bapak. ke depan mereka bisa Oke, baik. Terima kasih Bapak berpartisipasi. Joni. Untuk Bapak Set Adu nih, saya mau tanya sedikit dari sudut pandang Bapak nih. Kira-kira sebagai pelatih ya, lebih banyak sebagai pelatih toh. Jadi kalau Bapak lihat di lapangan kemarin, kira-kira mental para pemain kita tuh saat bermain di lapangan tuh seperti apa? Ya, jadi memang kualitas Suratin Liga Pelajar Suratin Cup di ND Ya. itu telah menunjukkan kualitas pendidikan juga. Selain sepak bola itu kualitas pendidikan kita sudah luar biasa. Karena sepanjang perhelatan Suratin Cup Liga Pelajar Suratin Cup di ND dari awal, dari pembukaan sampai final itu tidak terjadi keributan. Itu yang luar biasa. Disitulah kualitasnya di situ. Itu yang dijaga pertama. Itu yang dijaga. Makanya karakter itu mereka luar biasa. Karena dari semua tim yang datang itu hampir kurang lebih 98 atau 97% itu semua berasal dari SMA dan SMK NTT. Iya. Sehingga dalam pelaksanaan itu orang mengakui bahwa luar biasa kali ini. Iya. Dengan kerjasama dari Dinas Pendidikan, kemudian Dispora dan Asprop NTT, maka pelaksanaan LTARI Cup di ND itu luar biasa. Bukan Eltar Cup. Suratin Cup. Oh, iya, Ya, Suratin Suratin Liga Liga Pelajar Pelajar Suratin. itu luar biasa di situ. Ya, betul sekali. Jadi mereka tertib ya, Pak? Tertib sekali. Saat pertandingan tidak ada yang istilahnya Tidak. kacau. Iya, tidak sembarang Tim gitu. ini, Iya. ini apa membela tim ini nanti yang kalah jadinya ini kurang Tidak hati. ada. Sepanjang itu sebagai pelatih kami tidak merasakan itu. Nah, tapi Apalagi kami juga tim yang datang dari Kupang bermain di ND dengan dukungan penonton tuan rumah yang begitu, Iya. kami anak-anak merasa enjoy saja, terbiasa Nah, karena itu yang Kak saya mau tanya nih. Iya. Kira-kira saat mereka hadir di lapangan yang mereka asing ya tentunya ya. Ini anak-anak dari Kupang ya Bapak ya. Iya. Yang Bapak asuh tentunya. Bagaimana mental mereka saat menghadapi begitu banyak ini penonton yang melihat Iya. mereka padahal bukan pendukung mereka. Itu mereka seperti apa, Bapak? ya jadi mereka ini datang pemain-pemain yang baik itu yang ada dari SMA, SMK dan dari SKO. Ya. Tentunya mereka juga pemain-pemain pilihan dan mereka juga sudah sering mengikuti turnamen baik itu di lokal saja karena mereka mulai dari pertandingan Liga Pelajar antar SMA di Kota Kupang. Iya. Sehingga mereka sudah atmosfer itu sudah terbiasa. Iya. Kemudian di ND lagi dengan bagaimana seorang pelatih kita memberikan briefing, memberikan penguatan kepada mereka bahwa dengan Anda bisa tampil dengan baik, Anda bisa mengeluarkan yang terbaik, pasti dengan sendirinya penonton yang menonton akan memberikan dukungan kepada kita. Apabila kita bermain dengan sportif, dengan luar biasa, tentunya pendukung akan berbalik pada kita. Dan selama kita bertanding melawan tuan rumah, anak-anak dari Kota Kupang tidak pernah merasa gentar, malah mereka enjoy Iya. menghadapi tuan rumah seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Untuk ini Bapak Joni sendiri nih. Tujuan dari Liga Pelajar Cup ini apa ada hubungannya dengan manajemen sekolah dalam kaitannya pencarian tim bibit-bibit dari untuk sepak bola misalnya Bapak? Jadi saya rasa keterkaitan itu ada. Iya. Dan ini bukan baru. Ya, sebenarnya kalau kualitas sebuah sekolah itu dia harus menyiapkan sebuah wadah untuk menampung bakat-bakat, minat-minat yang terbaik daripada siswa yang Iya. masuk. Iya. Kenapa? Karena ijazah itu bukan salah satu kualitas mereka. Ada kualitas lain sebagai pendukung mereka untuk mereka wujudkan kehidupan mereka pada saat yang akan datang. Iya. Ya, jadi keterampilan-keterampilan tambahan, ya, yang mana kalau kami di universitas itu disebut dengan surat keterangan pendamping ijazah. Ya, sebenarnya di sekolah itu juga harus dia keluar itu ada surat keterangan pendamping, dia punya ijazah, surat tamat belajar itu harus ada surat keterangan. Jadi keterampilannya apa? Contoh sekarang mereka mewakili NTT untuk main di Prapopnas di Kalimantan. Sebenarnya ini harus ada sertifikat pendukung mereka bahwa mereka punya tanda keterlibatan mereka dalam mendukung atau memiliki bakat untuk mendukung prestasi mereka ke depan. Ya, jadi ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Jadi ketika dia mau kuliah, dia bawa saja surat keterangan itu, kau masuk karena kau sudah buktikan. Nah, jadi ini yang sementara saya dipercayakan oleh Dispora dan juga Kadis PK serta Asprop NTT untuk menjadi manajer
manajer Prapopnas, ini saya minta untuk harus ada sertifikat bagi para pemain. Iya. Sehingga sertifikat ini akan mereka bawa ke sekolah dan itu juga menjadi pribadi mereka untuk menunjukkan bahwa mereka dalam usia sekolah sudah mampu membela daerah ini ke depan. Iya, iya. Ya, ini sebuah tantangan terbesar bagi kita. Bagaimana kita mengurus olahraga itu, manajemennya harus kita tata secara baik. Dan ini sekolah sebenarnya terpenting karena untuk akreditasi ini juga bisa menunjang akreditasi sekolah. Oh iya. Ya, nah, apalagi sekolah punya wadah untuk menyiapkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan potensi-potensi siswa. Ini SMK 6. SMA 6. Ya, Nah, saya mau tanya SMA 6, bagaimana potensi-potensi siswa yang sudah dijaring? Yang sepak bola mana, bola voli mana, yang seni mana, yang nyanyi mana dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Nah, ini potensi-potensi ini yang perlu kita ini. Jadi itu harus diatur dalam manajemen sekolah. Kebetulan dari tahun ini Bapak di SMA 6 itu setiap hari Sabtu itu adalah kegiatan ekstrakurikuler. Wah, luar biasa. Jadi kami sudah membaginya, setiap tim ada yang suka olahraga bola, ini sepak bola, futsal misalnya, bola voli, marching band, itu setiap hari Sabtu kami selalu dibagi masing-masing koordinator untuk melihat siswa-siswa mana yang mampu di bidang tersebut. Jadi itu salah satu dukungan kami dari sekolah. Wah, itu bagus. Makanya ketika dia tamat, sebenarnya di samping ijazah, itu kita harus memberikan surat-surat keterangan yang berkaitan dengan kompetensi yang dia miliki. Dan saya yakin Pak Kadis PK itu akan memberikan instruksi kepada semua SMK dan SMA yang ada di NTT bahwa jangan kita melupakan potensi-potensi anak ketika mereka bisa berusaha untuk mendukung masa depan mereka. Ini luar biasa loh. Jadi maksud Bapak ini sertifikat itu bukan hanya diberikan oleh tim penyelenggara, namun dari sekolah. Sekolah harus beri. Makanya saya sarankan, saya tadi diskusi dengan Pak Kadis, ketika Prapopnas mereka kembali, kita bersurat ke masing-masing sekolah, tolong terima mereka dan upacara mereka diperkenalkan di depan sekolah dan ini. Dan harus ada penghargaan. Jangan nilainya misalkan ya. Kebanyakan kita paksa nilai matematika harus sekian. Tidak perlu. Dia punya kompetensi lebih. Sepak bola dia bawa NTT di level nasional. Terus hanya nilai matematika aja dia tidak lulus. Saya pikir itu kita keliru. Ya. Jadi sekarang kita harus combine. Manusia itu diberi kesempatan yang berbeda-beda. Ya. Ada yang punya potensi di sini, ada yang potensi di sini. Nah, potensi-potensi inilah yang perlu kita gali. Kalau dia lama di ini, tapi dia bisa membawa NTT ke level nasional, kita hargai. Iya, betul sekali. Di SMA 6 juga Bapak kemarin dari tahun Bapak Hendrik Hakim menjabat itu, kemarin ada salah satu siswa yang kebetulan dia berprestasi di bidang tinju Bapak, di olahraga juga. Maaf, ini agak beda dengan. Tidak apa-apa. Iya. Di tinju waktu itu dia mendapat medali emas. Jadi otomatis sekolah mengapresiasi dengan memberikan penyambutan, Pak. Pas pada tanggal 17 Agustus kami sambut dengan meriah, dihadiri oleh orang tuanya juga, kemudian siswa-siswi juga semua memberikan apresiasi yang baik untuk dia. Itu salah satu dukungan kami untuk para atlet-atlet ini, Bapak. Baik, saya pikir dukungan apresiasi itu pasti. Tetapi harus ada dukungan lebih yang kita buat. Ya, saya pernah buat di Unkris. Ya. Ketika atlet dari Unkris itu mewakili Indonesia kejuaraan Kempo di SEA Games Myanmar, dia kembali bawa medali emas. Ya. Dan waktu itu saya menjadi wakil rektor 3. Saya undang rektor, undang yayasan, kita duduk. Negara sudah kasih sekian, provinsi kasih sekian, UKW mau kasih apa? Oh, kasih beasiswa. Saya bilang terlalu kecil, Pak. Dengan prestasinya tidak cukup. Ya, bagaimana? Prestasi kuliahnya bagus, kita hargai dia. Dengan apa? Dengan rekrut dia menjadi dosen. Tetapi untuk S1 belum bisa, harus S2. Lembaga biaya S2, kembali dia jadi dosen. Dan hari ini dia jadi dosen. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi SMA itu tidak sekedar kita itu, tapi kita membackup dia, mendukung dia. Ya. Jadi ketika dia mau kuliah, ada support dari kita untuk dia. Tentunya itu menjadi titipan dari Bapak untuk para kepala sekolah yang di luar sana, Bapak ya. Dan menunggu jawaban dari Bapak Kadis nanti tentang sertifikat itu yang di belakang ijazah kalau bisa ya, Bapak. Itu harus ada. Jadi itu peranan manajemen sekolah. Manajemen sekolah berbasis kompetensi daripada para siswa. Nah, ini yang kita harus hargai itu. Untuk Bapak Set Adu nih, kira-kira
Bapak kan salah satu guru juga di SKO ya Bapak ya. Untuk di SKO sendiri kan memang sekolah olahraga ya Bapak. Jadi kira-kira kalau untuk pembibitan sendiri itu seperti apa prosesnya Bapak? Ya, kita kebetulan di SKO ini ada 9 cabang olahraga, sehingga proses seleksi kita ini dari masing-masing cabang sudah punya persyaratan dan standar masing-masing. Saya khusus di sepak bola itu standarnya, karena anak NTT ini kita untuk mencari postur yang bagus, yang ideal untuk cabang sepak bola ini banyak yang pendek-pendek, sehingga saya pakai standar 168, sehingga ketika dia bersekolah 1, 2, 3 tahun di SKO, dia sudah tingginya bisa mencapai 75 tuh, rata-rata keluar tuh sudah 75 tingginya. Seperti apa yang tadi yang sudah disampaikan, itu memang kita kelemahannya adalah penjaringan anak-anak ini. Mereka kita tidak tahu, karena 3 tahun ini di kondisi pandemik ini kita mengharapkan kita bisa seleksi mendapatkan anak-anak yang bagus dari daerah, tapi karena kondisi pandemik ini sehingga mereka hanya mengirimkan videonya saja, sehingga kita melakukan seleksi ini juga pusing ketika datang ini kok tidak sama seperti yang di video. Nah, jadi ini juga menjadi kesulitan kita dalam penjaringan untuk bibit-bibit kita di SKO. Tapi tahun ini syukur sudah bisa langsung datang ke sini dan kita bisa melakukan seleksi secara langsung, dan puji Tuhan bahwa anak-anak yang tamat dari SKO ini juga luar biasa. Mereka di mana-mana sudah dipakai tenaganya, khususnya di Eltar ini hampir semua sudah tersebar di semua kabupaten, tenaga-tenaga yang kita latih selama 3 tahun. Kemudian menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Joni tadi, bahwa kami di SKO itu setelah tamat itu mereka punya ijazahnya 2, ijazah sekolah dengan ijazah prestasi di bidang cabang masing-masing. Jadi ke sepak bola dia punya ada sertifikat untuk sepak bola. Ini juga membantu mereka ketika mereka tes tentara itu, mereka tidak terlalu kesulitan karena mereka sudah jalur prestasi, jalur khusus untuk mereka. Jadi termasuk adik kita Ama Wadukau ini, mereka sudah punya sertifikat itu, sehingga lebih mudah untuk tes-tes seperti itu. Itu mungkin karena sekolahnya khusus olahraga Bapak ya. Tapi kalau sekolah negeri itu mungkin kalau sekolah negeri saya pikir harus kita siapkan potensinya dia, kompetensinya dia apa. Misalkan tadi kan dia sepak bola, kita kasih ada surat keterangan pendamping ijazahnya. Nah, ini saya yakin Pak Kadis PK akan memberikan dukungan dan juga mendorong kepala sekolah untuk kita siapkan itu. Kita tunggu jawabannya nanti Bapak. Itu potensi-potensi itu yang perlu kita gali, sehingga kita punya database. Sebenarnya masih banyak nih Bapak yang kita mau bahas, namun karena waktu juga atau Bapak ini yang terakhir nih untuk Bapak berdua, kira-kira harapan dari kegiatan ini sendiri ini untuk Bapak Syed Adu dan Bapak Joni itu seperti apa? Untuk para generasi bangsa yang ingin mengikuti kegiatan olahraga khususnya sepak bola sendiri. Jadi bagi saya sepak bola itu sudah menjadi industri ketika setiap atlet itu merasa bahwa pilihan hidupnya dari sepak bola. Kita tahu bahwa beberapa pemain kita yang sudah berkiprah di Liga 1, Liga 2, Liga 3, bahkan di Timnas, itu kan kehidupannya sudah cukup lumayan. Jadi kalau ada potensi-potensi atlet kita, dan saya yakin 3 batu tunggu tadi yang punya manajemen baik, mereka bisa menata. Saya yakin bahwa di Prapopnas nanti pasti ada pemain-pemain kita yang dilirik di Liga 3, Liga 2 maupun Liga 1. Karena potensinya bagus. Ini apa? Ini kenapa? Karena penjaringan kita melalui sebuah kompetisi yang betul-betul terseleksi dengan baik. Bayangkan dari sekian ratus, sekian ribu pemain itu kita hanya pilih 18. 18 pemain. Nah, kita pilih 18 pemain ini yang terbaik dari masing-masing posisi. Sehingga saya pikir hari ini menjadi langkah awal kolaborasi yang baik antara Asprof, Dinas PK, dan Dispora NTT. Dan kita berharap ke depan bukan hanya sepak bola, tapi kegiatan-kegiatan yang lain yang ada kaitan dengan sekolah, yang ada kaitan dengan organisasi olahraga, yang ada kaitan dengan Dispora, sebaiknya
kita harus sama-sama untuk mendukung untuk melakukan sebuah pola pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan. Oke, terima Mungkin kasih. itu. Kalau Bapak Set Adu sendiri harapannya Kalau saya, untuk sepak bola? Untuk sepak bola, ya sekiranya pelaksanaan ini bisa dilaksanakan secara baik untuk tahun-tahun ke depan. Setiap tahun ada ya? Ya, bahwa sebenarnya kita di Dinas Pendidikan ini juga inisiatif dari Bapak Kadis menyampaikan kepada saya, Pak Set, Absen ya Bapak? absen semua kegiatan. Ya. Ya, Bapak Kadis bilang, kamu bisa tidak menggelar Liga Pelajar? Siap Bapak. Akhirnya saya coba berpikir bersama dengan Bapak Kadis, kita coba berdiskusi, kemudian kita bersurat ke kabupaten kota. Ternyata bahwa Liga Pelajar itu berjalan dengan baik. Kemudian pada saat yang bersamaan surat untuk kita duduk bersama Asprov NTT, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pendidikan, kita berdiskusi bersama-sama dan hasilnya sekarang kita sudah mulai melihat itu. Karena potensi sepak bola yang ada di Nusa Tenggara Timur ini paling banyak ada di usia-usia 15 sampai 17, 18 itu ada di sekolah. Ya, jadi harapannya setiap tahun itu bisa kita gelar, dan mungkin untuk tahun-tahun ke depan itu kita bisa berdesain mungkin lebih awal, jangan sampai sudah dekat-dekat. Kayak Kota Kupang sudah mau suratin baru kita mulai Liga Pelajarnya, sehingga waktu untuk mereka latih bersama berkumpul itu sangat-sangat kurang. Ya, ini menjadi catatan untuk kita ke depan, sehingga kalau bulan-bulan tahun-tahun ke depan dalam rangka Hardiknas Liga Pelajar ini kita gelar mungkin bulan-bulan Maret kita sudah melaksanakan itu. Saya tambahkan berkaitan ini, saya tambahkan yang pertama, sekolah harus memiliki klub sekolah ya dalam kegiatan ekstra. Yang kedua, bahwa untuk itu kita harus memberikan sebuah penekanan kepada sekolah untuk guru-guru penjas itu tingkatkan kualifikasi mereka. Yang pertama itu tentang pelatihan, yang kedua tentang perwasitan. Kalau sekarang bola, maka harus ada guru penjas yang punya sertifikat sebagai pelatih, ya, dan juga perwasitan. Ini penting ya, ini sangat penting. Bagaimana sekolah itu harus berkembang. Kalau guru penjasnya saja, guru PJOK saja tidak terlibat dalam hal itu. Tetapi kalau sekolah mau, dia juga mengambil orang-orang yang punya potensi untuk itu. Ya, jadi ibarat orang yang memiliki potensi pelatih, ya dia bisa. Pelatih dari luar boleh, tidak masalah. Kayak Pak Set, ya, dia bisa dipakai di SKU. Nah, kita berharap sekolah-sekolah yang ada sudah mereka siap. Karena apa? Tidak mungkin prestasi bagus kalau tanpa pelatih yang berkualitas. Iya, betul sekali. Nah, begitu. Terakhir Bapak, untuk para pelajar, pesan untuk para pelajar seperti apa? Untuk para pelajar, kami mau sampaikan bahwa olahraga menjadi sebuah kata kunci yang terpenting bagi kita untuk mempersiapkan kondisi fisik kita, kondisi mental kita untuk menghadapi tantangan masa depan kita. Karena dari sisi ketika orang berolahraga, maka di situ dia akan memiliki kemampuan kognitif yang luar biasa. Karena dia bergerak sambil berpikir. Sehingga saya memberikan motivasi kepada adik-adik pelajar, jangan berhenti untuk bergerak ketika kamu masih punya kesempatan untuk itu. Karena dengan bergerak, Anda akan memperoleh manfaat yang luar biasa. Manfaat secara jasmania, Anda memiliki kebugaran, kesegaran, dan manfaat secara rohania, Anda memiliki sehat secara intelektual. Untuk Anda bisa melaksanakan sehat intelektual, sehat sosial, sehat mental, sehat spiritual, dan juga sehat emosional. Jadi kalau ini bisa dilakukan secara baik, pasti Anda memiliki masa depan yang baik. Terima kasih. Tentunya Bapak Set Adu setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak? Setuju. Kalau saya anak-anak khususnya di cabang sepak bola di SMA seluruh Nusa Tenggara Timur, berlatih dan teruslah berlatih. Saya yakin Anda akan menjadi pemain yang luar biasa di kemudian. Baik, terima kasih untuk Bapak Joni dengan Bapak Set Adu atas waktunya hari ini berbincang-bincang bersama kami tim media SMA Negeri Kupang. Kita juga mengucapkan terima kasih untuk 3 batu tungku tadi Bapak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian Dinas Dispora ya Bapak, dan yang terakhir Asprov NTT ya Bapak. Oke, sahabat Semansik, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Set Adu dan Bapak Joni Lumba.
Untuk kalian semua, jangan lupa follow akun media sosial kami di YouTube, Facebook maupun Instagram Sumangsi Kupang. Dan sampai ketemu dalam bincang-bincang berikutnya. Bye-bye. Terima kasih Bapak. Baik, makasih. Nah, sahabat Sumangsik, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Hendrik Hati, Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kupang, masih menyambung tentang bincang-bincang kemarin bersama Bapak Dr. Joni Lumba dan Bapak Set Adu mengenai Liga Pelajar Suratin Cup 2022. Nah, di sini saya hanya ingin meminta tanggapan dari Bapak Hendrik selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kupang, di mana siswa kita juga masuk lolos untuk mengikuti lomba tersebut ya Bapak ya? Ya, betul. Masuk dalam tim yang mewakili Kota Kupang kalau Betul. tidak salah. Ya. Maka dari itu di sini kesempatan ini saya meminta Bapak Hendrik untuk memberikan tanggapan pendapat tentang Liga Pelajar Suratin Cup 2022 itu seperti apa? Baik, terima kasih Ibu Dian. Tentunya sebelum saya menjawab pertanyaan itu, terlebih dahulu saya menyampaikan atas nama sekolah, menyampaikan apresiasi kepada Bapak Kadis, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lusi, karena telah memberikan kepercayaan kepada tim media SMA Negeri 6 Kupang untuk mewawancarai kegiatan Piala Pelajar Suratin Cup kepada Bapak Dr. Joni Lumba dan Bapak Set Adu, karena orang-orang terkenal yang mengurus kegiatan olahraga terutama sepak bola di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benar sekali. Tentunya dalam menanggapi kegiatan ini, kita pihak sekolah khususnya SMA Negeri 6 Kupang menyambut baik karena ada banyak sekali siswa-siswi kita di sekolah ini yang merupakan bibit-bibit unggul, terutama sepak bola. Benar. Karena kelurahan kita ini, Kelurahan Sikumana, terkenal sebagai gudangnya sepak bola untuk Kota Kupang. Jadi tentu kami menyambut baik dan anak kita, siswa kita atas nama Krisven Giopita, itu juga lolos masuk menjadi tim untuk Suratin Cup yang mewakili Kota Kupang. Wah, luar biasa sekali. Pikir itu. Nah, kalau dukungan sekolah sendiri Bapak untuk para siswa-siswi yang mempunyai bakat di bidang tersebut, misalnya sepak bola khususnya sekarang yang kita bahas ini seperti apa Bapak? Ya, untuk khusus sekolah kita, sejarahnya memang kita pernah merebut juara pertama dan tahun berikutnya juara kedua beberapa tahun lalu pada event lomba pelajar di Kota Kupang antar SMA SMK. Hanya dalam perjalanan waktu memang agak kendur sedikit kegiatan latihan untuk sepak bola karena dibarengi dengan COVID lagi, jadi baru kali ini kita bangkit lagi. Begitu. Ini juga merupakan tahun pertama juga ya kita bangkit setelah pandemi. Betul, tahun pertama. Benar. Jadi sekolah terus mendukung tentunya ya Bapak. Pasti kita terus mendukung, apalagi ini sesuai dengan jiwa kurikulum Merdeka yang harus melibatkan seluruh siswa dalam berbagai kegiatan, terutama kegiatan ekstrakurikuler, sehingga di sekolah kita pasti sepak bola salah satu jenis kegiatan dalam kegiatan ekstrakurikuler kita yang dibina oleh Bapak Ibu Guru, baik sepak bola putra maupun sepak bola putri. Saya pikir itu. Ngomong-ngomong soal ekskul nih Bapak, yang saya tahu nih, saya sebagai guru di sini juga setiap hari Sabtu memang kita sudah mulai melaksanakan kegiatan khusus ekstrakurikuler ya Bapak. Jadi masing-masing siswa mereka bisa memilih mereka minat di bidang apa. Mau bola, sepak bola, mau ini bola voli, marching band dan lain sebagainya. Itu dukungan dari sekolah sendiri seperti apa Bapak? Baik Ibu Dian, sesuai dengan keputusan rapat pertemuan kita bahwa hari Jumat dan Sabtu itu adalah khusus kegiatan ekstrakurikuler dan mulok, sedangkan Jumat itu penguatan proyek profil pelajar Pancasila, maka kegiatan hari Sabtu itu diarahkan pada bidang masing-masing. Jadi bukan hanya sepak bola,
tapi semua cabang olahraga termasuk bola voli, futsal, kemudian bola basket, pingpong dan lain sebagainya itu punya koordinator tersendiri. Jadi tentu dalam mendukung kegiatan ini ya kita punya dana baik dari BOS maupun dari yuran. Itu untuk melancarkan seluruh rangkaian kegiatan itu. Karena kita tahu bahwa sepak bola salah satu kegiatan ekstra yang merupakan pilihan. Kegiatan ekstra kita ini kan yang wajib pramuka. Iya, wajib pramuka. Ya, sehingga pasti selang-seling ini. Hari Sabtu bisa jadi ke kegiatan ekstra, bisa juga ke mulok, bisa juga ke kegiatan pramuka. Itu khusus hari Sabtu, Ibu Dian ya. Ya. Yang pasti kalau pembelajaran kurikulum merdeka ini yang menerapkan tadi hari Jumat P5, Sabtu itu kegiatan ekskul tuh merupakan pembelajaran yang sangat diharapkan siswa nih Bapak. Jadi dengan kegiatan ekskul ini kita bisa mencari bibit-bibit yang unggul di bidangnya itu berapa banyak di SMA 6 dan bisa kita poles mereka menjadi yang siswa yang luar biasa dalam bidang yang mereka pilih tersebut ya Bapak. Iya, benar. Apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Joni Lumba dan Bapak Syed Adu kemarin itu sangat tepat karena memang sejiwa dengan kurikulum kita. Bagaimana minat dan bakat siswa itu tersalurkan. Benar sekali. Sehingga dengan demikian maka sekolah mau dan tidak mau manajemen sekolah harus mampu mengatur itu. Bahkan Bapak Dr. Joni Lumba meminta supaya dihadirkan seperti sebuah industri di Provinsi Nusa Tenggara Timur khusus untuk sepak bola. Sehingga ini benar-benar menjadi motivasi sendiri bagi pihak sekolah, terutama sekolah kita untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Joni Lumba, Bapak Syed Adu maupun Bapak Kepala Dinas sendiri. Jadi diharapkan kegiatan ini juga akan terus berjalan. Jangan hanya karena kurikulum ini diterapkan, tapi nanti kedepannya walaupun tidak menggunakan kurikulum ini tetap kegiatan ekstrakurikuler itu tetap terus berjalan ya Bapak. Ya, itu persis pasti. Nah baik Bapak, terima kasih atas pendapat Bapak mengenai kegiatan Liga Pelajar Suratin Cup. Sampai ketemu di pendapat-pendapat berikutnya Bapak. Terima kasih Bu Dian.